Luruskan barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Salah satu memimpin temannya. Yuk. Siap, doa mulai. Ini ada masuk? Siapa? Ini ya, marilah ya, kita doakan teman kita supaya kalau yang sakit juga akan diberikan kesembuhan, kalau yang bolos akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mau lebih rajin dalam sekolah lagi sehingga bisa meraih kesuksesan. Anak-anak, hari ini pembelajaran menyenangkan, bahagia, ya. Tapi sebelumnya kita buat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang akan kita buat ini ya, kesepakatan kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu saling menghormati, menjaga kebersihan, kemudian selalu jujur, sopan santun dan mematuhi aturan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian setuju? Setuju. Oke ya. Dasar, sekali lagi coba. Dengan perundingan Royal yang dilakukan di Jakarta, Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Ini hasilnya mengakhiri dari agresi militer 2 ya. Kemudian ATN diubah menjadi kunci. Itu juga bentukan PBB untuk membantu bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Belanda. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik, nanti bisa dikerjakan sesuai dengan gaya belajar kamu. Ada yang visual, ada yang audio ya. Ini bisa dipresentasikan hasilnya di depan kelas. Masing-masing untuk mempercepat mengisi mengerjakan LKPD-nya. Angkat tangan coba. Assalamualaikum warahmatullahi
Grand Hotel Yamato, Surabaya, 19 September 1945. Kelompok orang Belanda yang dipimpin oleh BFC Logeman mengibarkan bendera Belanda merah putih biru di atas Hotel Yamato Surabaya yang menyebabkan kemarahan pemuda Surabaya yang menghadap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, ingin kembali menguasai Indonesia dan melancarkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. 2. Pertempuran Surabaya. Surabaya 10 November 1945. Mayor Jenderal Menset mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk pihak Indonesia menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan pada tentara ABRI dan administrasi. Jika ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya marah, pemberontakan senjata memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal WS Mardai. 3. Pertempuran 5 hari di Semarang 15 sampai 20. Latar belakangi tewasnya DR Karyadi saat melaksanakan tugas memeriksa. Oktober 1945, SOP Randar di Candi Lama yang merupakan salah satu sumber air di kota Semarang. 4. Penemuan Ambawara Semarang 20 Oktober sampai 18 Desember 1945. Dilatar belakangi oleh Dika yang membonceng tentara sekutu mempersenjatai lawan perang Belanda di Ambara dan Magelang yang memicu kemarahan rakyat setempat. 3. Perundingan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. 1. Liga Jadi Sultan Syahrir Belanda September waktu dan tempat desa Liga Jadi 10 sampai 15 November tahun 1946. Belanda mengakui RI secara de facto atas Jawa, Madura dan Sumatera. 2. Refill Amir Sairifuddin R. Abdul Qadir dan Wijoyoatmojo di atas kapal MV 17 Januari 1948. Belanda tetap berjalan sampai terbentuk RIS. RI memiliki kedudukan sederajat dengan Belanda. RI menjadi bagian RIS dan akan diadakan pemilu untuk membentuk konstitusi RIS. 3. Ram Royong Mokram dan Van Royong Jakarta Sungai 1949 menghentikan perang gerilya dan Indonesia. Belanda bekerja sama memelihara ketertiban dan keamanan. Kembalinya kemerdekaan RI ke Jakarta dan bersedia turut berserta mengikuti konferensi meja bundar yang akan diselenggarakan dengan waktu dekat. 5. Konferensi meja bundar Mohatta Panseven Den Haag 2-3 Agustus. Belanda harus mengakui kedaulatan. Ya, aplaus dulu buat teman-teman kita. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan jawaban dari temanmu? Ya. Dari kelompok ini menanyakan jawaban biasanya perundingan Sudirman dan Poleogawan membuat pemuda Surabaya menblokir masuk hotel Yamato dan memanjat yang bendera. Diawali dengan penyerbuan bendera pariwisata Surabaya dan mempersenjatai tawanan Belanda. Bentuk negara-negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana RI menjadi salah satu negara bagian pembentukan Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Tentara Indonesia di daerah Belanda dan daerah Kantong harus dipindahkan ke wilayah RI. Permasalahan Irian Barat yang merupakan daerah perselisihan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Ya, bagus ya. Bagaimana? Bisa menerima pendapat dari temanmu? Ya, bisa ditambahkan ya. Aplaus untuk teman. Ya, setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia itu ternyata masih harus berjuang, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaannya dari keinginan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Nah, perjuangannya
dilakukan dengan 2 jalur. Yang pertama yaitu jalur fisik, yaitu jalur melalui peperangan atau bentrokan senjata. Kemudian yang kedua adalah jalur diplomasi, yaitu melalui meja perundingan. Dalam hal ini beruntunglah bangsa Indonesia yang pada saat itu sudah menyatakan kemerdekaannya, sehingga oleh PBB kita mendapatkan bantuan baik secara moral maupun material dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Ya. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan, sehingga kami menjadi lebih semangat dalam belajar. Tujuan kami sebagai pelajar sehingga kami lebih berani untuk aktif di dalam pembelajaran. Kami ingin agar lebih sering melakukan pembelajaran seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Bunda. Ini Bu Retno hari ini tadi observasi ya di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi sudah bagus. Nah ini ada beberapa yang Bunda tanyakan. Menurut Bu Retno apa yang sudah berjalan baik untuk hari ini tadi? Insya Allah semuanya sudah berjalan lancar Bu. Hanya saya terkendala tadi suaranya tidak bisa masuk karena saya waktu itu di laptop itu kelihatannya sudah keras, tapi ternyata ketika di kelas itu rendah karena ya lingkungannya lebih banyak. Mungkin kedepannya untuk menghadapi kendala seperti itu mungkin punya ide lain? Ya, kita nambah ke apa itu mungkin dipakai mic atau Oke, Bu Indah, Bu Retno. Untuk selanjutnya mungkin ada materi yang menurut Bu Retno perlu ditambahi untuk kedepannya apa bagaimana? Iya, insya Allah kalau anak-anak itu mungkin senangnya dengan apa itu mungkin perjuangan yang real gitu loh Bu. Ada yang film misalnya kalau dulu aku masih kalau itu misalnya film G30 SPKI itu bisa diputar ulang untuk menambah kecintaan anak-anak pada Indonesia khususnya. Keren, ini Bu Retno ini keren. Jadi Bunda ini berharap Bu Retno bisa berbagi praktik baik dengan teman yang lain. Terus mungkin penjenengan punya kan tadi sudah berdiferensiasi nih untuk meningkatkan kecintaan anak-anak dengan pelajaran penjenengan. Mungkin ada rencana ke depan? Iya Bu. Rencananya kemarin kan saya sudah mencoba untuk di sini ada media-media pembelajaran atau sumber-sumber belajar yang bisa kita manfaatkan yang dekat, misalnya seperti Monumen Soco, Monumen Kresek. Itu kebetulan anak saya suruh ke sana pada waktu libur panjang untuk menuliskan, memfoto mungkin di sana. Kalau lihat di internet mungkin ada, tapi kita kan bisa praktek langsung lihat di sana. Itu menambah anak-anak itu suka gitu. Ya, untuk bagus. Berarti itu nanti bentuk praktik baik ya dari pelajaran ini, praktik baiknya seperti itu. Untuk kendala-kendala yang lain mungkin kendala tentang pembelajaran selain suara tadi mungkin ada lagi? Insya Allah tidak ada. Sukses selalu. Bunda tidak